Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya Anda pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keselamatan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik. Selain menarik, pembahasan ini juga sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, karena pembahasan kita kali ini adalah mengenal rukun Islam dengan sebenar-benarnya. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim dan muslimah atau seorang yang sudah memeluk agama Islam pastinya telah mengetahui makna rukun Islam dan penjelasannya, dikarenakan rukun Islam ini dapat digolongkan kepada faktor wajib yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Pengertian rukun Islam sendiri secara bahasa yaitu taat, dan secara hukum syar'i, rukun Islam berarti taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tentu harus menjalankan rukun Islam. Rukun Islam inilah yang disebut dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa saumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Islampedia yang dirahmati oleh Allah, rukun Islam merupakan rukun terpenting bagi setiap muslim. Seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini bisa jadi menyebabkannya keluar dari Islam, atau minimal menjadi orang yang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadah ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan, namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya, maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya tersebut. Dalam kalimat syahadat ini menggambarkan bahwa kita sebagai hamba mesti melakukan pernyataan atas dirinya sendiri bahwa secara totalitas diri kita adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Kata bersaksi dalam kalimat tersebut menegaskan bahwa kita adalah hamba Allah, karena dalam surah Al-A'raf ayat 172 dikatakan, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Benar, engkau Tuhan kami. Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah melakukan persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita lahir, maka kita mesti mengaktualkan kalimat syahadat tersebut buat selama-lamanya. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah. Nah,
Adapun bagi yang meninggalkan syahadah, dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan hadis tentang Islam itu dibangun di atas 5 perkara, bahwa 5 perkara tersebut layaknya seperti tiang untuk suatu bangunan. Dan yang dimaksud dengan tiang tersebut adalah tiang pokok. Artinya, kalau tidak ada tiang tersebut, tidak mungkin berdiri suatu bangunan. Adapun hal lain selain dari rukun Islam tadi adalah bagian penyempurna dari suatu bangunan. Artinya, jika penyempurnaan tersebut tidak ada, berarti akan ada kekurangan pada bangunan tersebut. Namun, itu sangat jauh berbeda kalau seandainya tiang pokoknya yang tidak ada. Dan jelas, Islam seseorang akan batal jika semua rukun Islam tadi tidak ada. Ini tentu tidak menjadi keraguan bagi kita semuanya. Begitu pula ketika 2 kalimat syahadatnya tidak ada, Islam seseorang juga akan hilang. Dan yang dimaksud dengan 2 kalimat syahadat di sini adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat lain disebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin, imanin billahi wa rasulih, wassalatil khamsi, wa sawmi ramadan, wa adaiz zakah, wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas 5 perkara: beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan mentauhidkan Allah. Bunyal Islamu ala khamsatin, ala an yuwahhadallahu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadhan wal hajj. Islam dibangun di atas 5 perkara: mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin, ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunahu. Islam dibangun di atas 5 perkara: hanya Allah yang disembah dan sesembahan selain Allah diingkari. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, kita akan kembali dengan membahas rukun Islam yang kedua. Untuk itu, tetap di channel Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di program kesayangan kita ini, program acara Islampedia Salam TV. Tadi kita sudah berbicara mengenai rukun Islam yang pertama. Nah, adapun rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Salat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya, dan salat mendapat perhatian dan prioritas utama di dalam agama Islam. Keutamaan salat dan kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain telah dijelaskan dalam Islam. Ia merupakan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia juga merupakan gambaran ketaatan seorang hamba akan segala perintah Tuhannya. Sebagai umat Islam, tentunya kita berkewajiban dalam mendirikan salat sehari dan semalam sebanyak 5 waktu, yang dimulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya keutamaan salat, diantaranya sebagai berikut. Dari segi bahwa salat itu berarti doa, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Quran Surat At-Taubah ayat 103. Salat ialah kewajiban yang paling utama sesudah dua kalimah syahadah. Salat itu merupakan pembeda antara kafir dan muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya batasan antara seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia kafir. Hadis riwayat Muslim. Salat merupakan tiang agama, dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan salat. Dan salat merupakan suatu amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka dia akan memperoleh keselamatan dan keberuntungan. Jika salatnya rusak, maka dia akan merugi dan menyesal. Dan jikalau ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Lihatlah apakah pada hamba tersebut mempunyai amalan salat sunnah." Maka salat sunnah tersebut akan bisa menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi seorang muslim yang meninggalkan salatnya, maka Ibnu Rajab berkata, ada berbagai hadis yang menyatakan bahwa meninggalkan salat mengakibatkan keluarnya dari Islam. Seperti hadis Jabir berikut yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wala hadza fil islami liman tarakas salah." Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagai tanda mulianya salat, saat lupa atau ketiduran, seseorang tetap bisa mengerjakan salatnya saat ia ingat atau tersadar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man nasiya salatan aw nama anha, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia salat ketika ia ingat. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang berbahagia, adapun rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban menyisihkan harta tertentu untuk disalurkan kepada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Jika kita melihat dari bahasa, kata zakat itu berasal dari kata zaka, yang berarti bentuk masdar yang memiliki arti tumbuh, suci, baik, bersih dan berkah. Zakat menurut istilah berarti sesuatu yang wajib hukumnya diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut ukuran dan sifat tertentu kepada golongan tertentu yang berhak untuk menerimanya dengan memiliki syarat tertentu pula. Allah sudah memerintahkan pada setiap muslim yang mempunyai harta mencapai nisab untuk bisa mengeluarkan zakat hartanya pada setiap tahun. Nah, nisab sendiri ialah batas kadar harta yang mewajibkan dibayar zakat padanya. Dan setelah nisabnya cukup, maka ia harus memberikan hartanya kepada orang yang berhak untuk menerimanya dari golongan fakir serta selain mereka yang zakat bisa diserahkan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah, sesaat lagi kita akan membahas rukun Islam yang keempat dan yang kelima. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di channel Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Nah, adapun rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan ibadah kepada Allah dalam menjalankan perintahnya. Ketika berpuasa, seseorang harus meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi Allah Ta'ala. Hal itu di antara sarana terbesar mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut syariat Islam, puasa Ramadan berarti menahan diri dari minum dan makan, serta perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan sebuah ganjaran untuk bisa meningkatkan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, adapun bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah puasa, dihukumi berdosa karena puasa merupakan salah satu dari rukun Islam itu sendiri. Bahkan seseorang bisa menjadi kafir jika mengingkari wajibnya puasa tersebut. Namun apabila seseorang meninggalkannya karena malas-malasan padahal mampu, maka ia terjatuh ke dalam dosa besar. Hal ini berlaku juga untuk mereka yang meninggalkan zakat dan haji. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah.' Lalu kukatakan, 'Sesungguhnya aku tidak mampu.' Kemudian keduanya berkata, 'Kami akan memudahkanmu.' Maka aku pun menaikinya, sehingga aku sampai di kegelapan gunung. Tiba-tiba ada suara yang sangat keras, lalu aku bertanya, 'Suara apa itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka.' Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim.' Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Rajab radhiyallahu anhu berkata, ingatlah bahwa rukun Islam yang 5 itu saling terkait satu dan lainnya. Kalau satu ibadah tidak diterima, bisa membuat yang lainnya tidak diterima. Nah,
Bagaimana pula hukumnya jika seseorang berpuasa Ramadan namun tidak salat 5 waktu? Kalau kita katakan bahwa meninggalkan salat itu membuat seseorang menjadi kafir, apa mungkin puasa Ramadan yang dilakukan bisa diterima? Nah, silahkan renungkan. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah, adapun rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ruh, badan, dan harta. Seorang muslim tentu harus menjalankan rukun Islam. Rukun Islam inilah yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Allah telah mewajibkan pada setiap hambanya untuk bisa berhaji ke Baitullah sekali dalam seumur hidupnya. Adapun pengertian haji ialah berkunjung ke Baitullah untuk dapat melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menjalankan amalan-amalan yang lainnya dalam waktu tertentu untuk bisa memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, meninggalkan salah satu dari rukun Islam di atas telah terjatuh ke dalam dosa besar, dan bahkan bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Adapun untuk syarat-syarat haji itu sendiri terdapat 5 perkara, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Nah, sahabat Islampedia yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai rukun Islam serta penjelasan-penjelasan yang berkaitan di dalamnya. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat dalam mencari ilmu dan ridha Allah, karena apa yang diridhai olehnya insya Allah akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.